Halo semuanya, selamat datang kembali di My Journey Weekly Vlog, sebuah vlog yang mendokumentasikan kegiatan saya sebagai seorang pendamping psikologi olahraga di tim Platnas Atletik yang ada di Timika. Sebelumnya saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada teman-teman semua, karena saya yakin ketika video ini rilis itu sudah lebaran gitu. Oh iya, mungkin ada yang sedikit notice bahwa latar belakang dari saya mengambil video hari ini sedikit berbeda, karena saya sedang berada di tempat yang berbeda tentu saja. Ini adalah kamar saya. Welcome to my room, everyone. This is my room. Oke, yang artinya saya sedang berada di Makassar. Aduh, sorry. Tenggorokan kering, bos. Sudah bisa minum. Jadi mungkin kalau teman-teman perhatikan di beberapa episode kemarin, 3 atau 4 episode terakhir, saya tidak bisa minum karena sedang berpuasa, dan hari ini sudah lebaran, sudah melewati hari lebaran. Beberapa hari setelah lebaran video ini saya tag, sehingga ya sudah seperti itu. Jadi saya pulang ke Makassar untuk merayakan lebaran, tetapi sebelum pulang saya tetap melaksanakan kewajiban saya sebagai pendamping psikologi olahraga. Atau mungkin kita cerita sedikit flashback tentang apa yang saya lakukan 1 minggu terakhir di bulan Ramadan dan sebelum kepulangan saya gitu. Jadi kita mulai di hari Senin sore itu saya visit ke lapangan seperti biasa. Visit, terus Senin itu cuacanya cukup terik lucu. Di Timika cuacanya terik lucu hari Senin itu. Kami ke sana, saya cukup banyak menghabiskan waktu untuk ngobrol dengan beberapa atlet beserta pelatih dan juga nomor-nomornya, karena dalam beberapa hari kemudian saya akan saya akan istirahat sejenak untuk pulang. Jadi saya betul-betul mungkin itu bisa jadi 1 atau 2 visit terakhir saya sebelum pulang ke Makassar gitu. Jadi hari Senin ngobrol cukup banyak, termasuk bagaimana dinamika yang terjadi antara pelatih dan atlet. Saya mencoba untuk mengkonfirmasi terkait apa saja yang sebenarnya terjadi di kondisi latihan gitu, khususnya dari sudut pandang pelatih, karena saya sudah mendapatkan beberapa dari sudut pandang dari sisi atlet kan. Jadi saya ingin mengkonfirmasi atau ingin meng-cross check bagaimana dengan sudut pandang dari pelatih gitu. Ngobrol-ngobrol, cuman memang ngobrol-ngobrolnya singkat, belum spesifik gitu, cuman masih data-data awal aja gitu. Senin udah, habis itu besoknya Selasa ada sesi terakhir, sesi konseling terakhir. Kenapa saya bilang terakhir? Karena dari seluruh atlet kemarin itu adalah penutupannya. Jadi semua atlet sudah melalui fase individual counseling terkait penyampaian hasil psikotes yang dilakukan di Januari dan Februari kemarin gitu. Akhirnya atlet sudah semua tersampaikan apa-apa saja yang kurang, apa-apa saja yang perlu diperbaiki, dan apa-apa saja yang harus diapresiasi dan terus tetap dipertahankan gitu kan. Ya udah gitu. Kemarin Selasa itu ya konseling biasa sih, nggak terlalu ada hal spesifik, cuman atletku itu punya kemampuan adaptasi pertandingan yang adaptasi situasi yang masih perlu harus ditingkatkan gitu. Karena kemarin ketika bertanding di Filipina, apa ya bisa dibilang,
lapangan atau sektor pertandingannya itu tidak sesuai dengan yang biasanya dia latihan. Jadi dia agak kagok, agak bingung dengan situasinya sehingga performanya tidak maksimal yang keluar. Nah, makanya yang saya bilang bahwa adaptasi lingkungan menjadi penting terkait situasi-situasi yang non teknis yang tiba-tiba sering terjadi gitu. Terus udah Selasa, Rabu menjadi hari betul-betul hari terakhir saya sebelum berangkat. Rabu sore saya visit. Cuman karena cuaca betul-betul ini bukan lagi soal panas lucu-lucu. Ini emang betul-betul panas dan tingkat dehidrasi saya waktu hari itu cukup tinggi sehingga saya memutuskan untuk tidak turun ke lapangan, hanya mengamati dari tribun saja. Hanya mengamati dari tribun dan bermain catur. Saya hampir menghabiskan Rabu sore itu hanya dengan bermain catur bersama 3 orang ganti-gantian gitu. Jadi saya menghabiskan banyak waktu di hari Rabu untuk bermain catur. Karena latihannya masih begitu-begitu saja, tidak terlalu banyak program-program penting atau spesifik yang terjadi sehingga saya hanya mengamati dari sisi tribun penonton saja sambil bermain catur. Setelah itu Kamis nggak ada apa-apa. Kamis nggak ada apa-apa karena saya persiapan packing karena hari Jumatnya saya bertolak ke Makassar. Tetapi sebelum ke Makassar itu sholat Idul Fitri dulu. Jadi saya adalah orang yang mengikuti sholat Idul Fitri lebih dulu dari jadwal yang disesuaikan oleh pemerintah. Kan pemerintah tanggal 22 hari Sabtu. Nah, saya memang dari dulu beserta keluarga besar itu Muhammadiyah kan. Jadi kami ikutnya yang hari Jumat tanggal 21 gitu. Ini adalah kali pertama saya sholat Idul Fitri di tempat yang bukan mayoritas Muslim. This is my first time. Kayak aneh gitu. Anehnya karena ketika pagi saya siap-siap untuk berangkat, nggak ada orang yang lain yang sibuk selain saya di penginapan. Karena selain memang mayoritas agamanya Nasrani, yang Muslim pun, pegawai Muslim pun itu sholatnya di hari Sabtu gitu. Ya udah, berangkat sendiri naik ojek, kotanya sangat sepi kayak tidak ada vibes Lebaran atau berangkat menuju sholat Idul Fitri yang biasa mungkin teman-teman jumpai ketika di kampung halaman. Nggak ada gitu, saya tidak mendapatkan sama sekali, sangat sepi, tidak ada pergerakan berarti. Lalu naik ojek itu sekitar 10 menitan ke wilayah Muhammadiyah. Jadi saya sholat memang di wilayahnya Muhammadiyah, bangunannya kita di lapangan batu gitu. Yang ikut nggak terlalu banyak sebenarnya, 150 ada kali. Ya udah gitu, sholat di sana kayak tidak terasa. Ya maksudnya sholat gitu, tapi vibes lebarannya tuh nggak nempel gitu. Karena pas perjalanan pulang pun begitu gitu, pasar tetap terbuka sebagaimana normalnya. Bahkan ketika keluar dari kawasan perumahan Muhammadiyah itu tempat sholat, ya udah kayak normal aja gitu, normal hari-hari di Timika, nggak ada terasa vibe lebarannya gitu. Jadi waktu itu saya mau ngebayangin kalau memang betul-betul saya nggak pulang waktu itu, saya akan menghadapi situasi di mana tidak ada vibes lebaran yang saya akan temui gitu.
Udah pulang langsung bergegas karena beres kan jam 8, karena jam 10-nya itu saya harus ke bandara. Pesawatnya jam 10, jadi ke bandaranya sekitar jam 9. Udah sampai di bandara, check out, dan ternyata bandaranya lumayan sepi sebenarnya hitungannya, tidak terlalu ramai. Walaupun pesawat yang saya tumpangi itu full, tetapi kayaknya pagi itu memang cuma ada satu di gate itu ya. Kayaknya cuma ada satu penerbangan deh, sehingga memang cenderung sepi. Atau karena bandaranya cukup luas. Bandaranya baru, by the way. Bandara di Timika itu termasuk bandara yang baru. Jadi ada 2 bandara. Ini bandara baru, bandara lama dan bandara baru. Bandara barunya cukup luas, bersih, megah. Tapi ya itu jarang kan penerbangan, sehingga banyak ruang-ruang kosong yang di sana. Ya udah, perjalanan Jumat jam 10 berangkat menuju Makassar, sampai di Makassar itu jam berapa ya? Sekitar jam 1. Perjalanan yang campur aduk gitu, karena ini pertama kalinya saya betul-betul merasakan makna mudik gitu, dengan arti yang sesungguhnya di hari raya. Karena yang seperti saya cerita sebelumnya, memang walaupun saya sudah pernah tinggal di Malaysia, tetapi momen mudiknya tidak terasa se-powerful ini gitu. Entah kenapa. Saya masih mencari jawabannya kenapa ya gitu. Impact powerful makna mudiknya tidak sebesar kemarin waktu di Malaysia. Apa yang salah gitu? Apa yang berbeda tentu saja. Tapi ya udah, pulang sampai bandara, naik bus, lalu pulang ke rumah, ketemu papa dan mama. Besoknya Sabtu kumpul-kumpul keluarga, karena sebagian keluarga besar saya baru melaksanakan sholat Idul Fitri itu di hari Sabtu. Makanya masih sempat saya ketemu lebaran pada umumnya lah. Ditanya-tanya kapan nikah, kerjaan bagaimana, kenapa tidak di Makassar, pekerjaanmu itu macam apa, THR-mu mana. Ya, pertanyaan klasik soal kehidupan lah ketika kau datang ke acara keluarga. Dan saya sih adalah tipe yang tidak mempermasalahkan hal itu, bahkan sangat enjoy untuk bercengkrama dengan om dan tante, apapun jenis pertanyaannya. Dari dulu saya bukan tipe yang terganggu ketika ditanya kapan lulus. Ya sedikit sih sebenarnya, tapi maksudnya bukan yang kayak menghindar banget. Kapan lulus, kenapa belum selesai, berat badanmu naik, berat badanmu turun, istrimu mana, calon istrimu mana, sudah punya pacar belum, kapan merit, kerjanya kenapa di situ, gajinya berapa. Semacam pertanyaan-pertanyaan yang untuk sebagian orang menjengkelkan, tapi untuk saya pribadi cukup menyenangkan untuk dijawab, karena saya suka ngobrol. Mungkin pada dasarnya saya suka ngobrol, dan ya tidak apa-apa. Mungkin itu adalah bahan dari mereka tidak punya bahan lain kan, karena kan kami sudah cukup lama untuk tidak bertemu, sehingga menurutku sah-sah saja ketika kita ingin menanyakan kabar situasi. Ya saya sih tidak terganggu, both side ya, baik di sisinya papa atau sisinya mama, sama-sama jenis pertanyaan seperti itu, dan keduanya saya sangat tidak masalah. Mungkin karena saya jawabnya dengan komedi, ada komedi yang diselipkan, jadi ya santai gitu kan. Udah gitu, minggu selesai, ziarah ke makam, nggak ada footage-nya, pokoknya ya udah pulang ke Makassar. Tidak banyak sebenarnya yang bisa saya ceritakan terkait situasi di Mimika gitu, karena saya sudah izin memang untuk 2 minggu ke depan.
Jadi mungkin video ini adalah kedepannya saya tidak terlalu banyak merekam vlog terkait apa yang saya lakukan di Makassar, karena saya ingin membiarkan memori yang ada di itu terekamnya di kepala gitu, bukan di kamera gitu. Nggak sentimental aja gitu. Tapi mungkin saya akan coba di 1 minggu terakhir. Merekam momen-momen sebelum kembali bekerja di Timika kan. Tapi intinya tim cukup berjalan, kondisi tim cukup masih stabil. Bahkan beberapa atlet agak-agak, aduh bang, kita nggak ketemu nih beberapa minggu. Iya, cuma beberapa minggu saja. Dan banyak yang bilang, bang bagaimana nih, saya harus bagaimana. Karena ada beberapa tugas kan yang akan saya berikan, terus ya udah ikutin aja, nanti kita bahas setelah saya pulang gitu. Momen pulang ini akhirnya setelah 1 minggu, momen pulang ini akhirnya menjadi momen yang buat saya untuk merefresh diri, terutama pikiran dan emosi. Kesininya semakin bersemangat untuk balik, karena banyak ide-ide baru yang ini menarik untuk disampaikan ke tim gitu. Ini menarik untuk diaplikasikan ke tim gitu. Tapi masih menjadi pertanyaan adalah kenapa pulangku kali ini lebih sedikit terasa emosional dibanding pulangku yang sebelum-sebelumnya. Untuk teman-teman yang mudik gitu, apa sih yang paling yang merantau? Untuk teman-teman yang merantau, apa sih yang paling kalian khawatirkan? Kalau saya sih the worry things gitu adalah menerima telepon dan mendapatkan kabar duka. Itu adalah hal yang paling menakutkan bagi saya, anak rantau gitu. Dan mungkin teman-teman juga. Mungkin momen itu yang mendorong akhirnya kenapa menjadi pulang ini begitu emosional gitu. Sedikit lebih emosional dibanding sebelum-sebelumnya. Apa ya? Kita nggak tahu kan kabar dukanya itu datang dari mana. Ini bukan berarti cuma untuk keluarga gitu. Untuk teman-teman, sahabat-sahabat, orang terdekat gitu. Kabar duka dan kabar itu bisa datang kapan saja, dan itu yang paling menakutkan. Karena ketika pikiran-pikiran itu datang kan akan menjadi muncul pertanyaan di dalam kepala. Sudah tepatkah keputusan ini? Sudah tepatkah saya harus sejauh ini untuk mencari rezeki gitu kan? Kenapa tidak di kampung halaman saja biar dekat dengan teman-teman, keluarga dan sahabat dan lainnya gitu. Pertanyaan yang akan beribu banyak jawaban karena orang-orang punya sudut pandangnya masing-masing. Tapi kalau untuk saya sendiri, ini memang harus saya lakukan. Perjalanan ini harus saya lakukan karena di luar ini menjadi kesempatan besar untuk karir saya. Ini juga bisa menjadi pelajaran penting bahwa begini arti kata pulang. Begitu loh arti kata rumah. Saya belum pernah menemukan jawabannya dulu. Mudik tuh kata yang asing untuk saya. Makna mudik itu hanya lewat gitu di saya. Baru tahun ini saya merasakan, ini rasanya mudik. Ini maknanya pulang. Happy, cuman membingungkan. Saya akan masih memproses ini untuk mencari tahu jawaban pastinya. Ada apa? Kenapa se-emosional dan semenakutkan itu kata pulang? Mungkin banyak harapan-harapan yang belum bisa kita penuhi dari orang-orang yang kita cintai. Mungkin hal-hal yang kita bawa dari rantau belum cukup untuk bisa menjadi hal yang dibanggakan ke orang-orang. Mungkin kondisi yang memang belum tepat untuk pulang, tapi karena satu dan lain hal harus pulang. Mungkin banyaklah kemungkinan.
Ya intinya begitu. Pulang menjadi hal yang sangat baru untuk saya tahun ini. Dari sisi emosional, dari sisi experience, banyak hal yang menjadi membuat saya berpikir di malam-malam bahwa akhirnya kok belajar makna pulang itu apa enggak. Akhirnya kok belajar bahwa seberharga itu waktu yang harus dihabiskan bersama orang-orang yang terdekat dengan kau. Dan seberharga itu pula momen yang harus kau habiskan setiap detik ketika kau mencari nafkah di tempat lain, ketika kau bertualang di tempat lain. Manfaatkan momen itu sehingga itu akan menjadi cerita yang kau bawa ketika pulang untuk diceritakan ke orang-orang yang terdekat. Karena saya sangat menyukai mata dan telinga orang yang antusias ketika mendengar apa yang kau lakukan di sana gitu. Begitupun juga saya senang mendengar apa yang mereka lakukan di tempatnya gitu ketika mereka bekerja di luar kota, atau apa yang sedang terjadi selama saya tidak ada. Mendengarkan cerita-cerita orang lain, mendengarkan cerita-cerita manusia tentang apa yang terjadi, yang pernah mereka alami, adalah salah satu hal yang paling favorit yang saya sukai dari ngobrol dengan orang. Ya, mungkin begitu saja. Kayaknya seperti, karena kan memang saya membuat vlog ini adalah untuk keperluan Platnas Atletik, kasarnya sebagai seorang pendamping psikologi. Jadi kasaran saya di Makassar mungkin akan terskip, mungkin hanya akan ada di 1 minggu terakhir menjelang kepulangan. Itu pun kalau sempat, I don't know, let's see. So, see you next week. See you next episode. Karena saya tahu episode ini sedikit molor daripada jadwal yang seharusnya karena kecapean dan belum sempat mengerjakannya. So, thank you semua yang sudah menonton. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.